CPNS 2023 akan segera dibuka. Cek jurusan yang menjadi prioritas. CPNS 2023 akan segera dibuka oleh pemerintah. Dan bagi mahasiswa yang baru selesai menyelesaikan sarjananya dan sudah wisuda, bisa menyimak video ini sampai selesai untuk mengetahui jurusan apa saja yang memiliki peluang besar agar bisa lolos menjadi CPNS tahun 2023. Banyak yang memprediksi bahwa instansi pemerintah yang membuka lowongan untuk CPNS tahun 2023 mendatang sangat banyak. Namun perlu diketahui bahwa Kemenpan RB menyebutkan bahwa seleksi CPNS tahun 2023 mendatang akan memprioritaskan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Namun jangan khawatir, tidak menutup kemungkinan kementerian-kementerian lain juga bakal membuka pendaftaran seleksi CPNS tahun 2023 ini. Salah satunya yaitu Kementerian Sosial. Jurusan apa saja yang dibutuhkan oleh Kementerian Sosial? Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang jurusan yang dibutuhkan oleh Kementerian Sosial. Silakan simak videonya. Teman-teman, seleksi CPNS tahun 2023 memprioritaskan jurusan ini. Nah, jurusan apa saja itu? Stay tune bersama aku dan guru untuk dapatkan informasi terbaru. Teman-teman, tahun 2023 sudah di depan mata. Kementerian Pan RB pun kini merancang rekrutmen ASN tahun 2023. Menpan RB Abdullah Azwar Anas sudah menggelar rapat koordinasi antar instansi untuk meramu penerimaan ASN tahun 2023 baik PPK maupun CPNS. Rapat koordinasi tersebut merupakan rapat tentang pengadaan ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023 yang dihadiri oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dikutip dari laman menpan.go.id, rekrutmen CPNS akan dilakukan dengan sangat selektif. Adapun untuk formasi yang akan dibuka pada rekrutmen CPNS tahun 2023, Menpan RB menghimbau agar instansi pemerintah pusat dan daerah mempersiapkan usulan formasinya. Dan diharapkan formasi pada rekrutmen ASN tahun 2023 itu mempertimbangkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
Mari kita data bersama terkait dengan kebutuhan dan jumlah ASN yang mendesak yang perlu segera kita penuhi. Demikian tutur Menpan RB Azwar Anas. Dan berdasarkan data di lapangan serta amanat undang-undang bahwa pelayanan dasar merupakan prioritas dan pelayanan dasar itu adalah tenaga guru serta tenaga kesehatan. Nah, informasi lulusan jurusan yang jadi prioritas rekrutmen ASN 2023 dan formasi yang bakal dibuka, daftar usulan jurusan yang jadi prioritas pada rekrutmen ASN 2023 menurut Menpan RB diantaranya adalah: 1. Lulusan jurusan pendidikan. Kemudian yang kedua lulusan jurusan kesehatan. Yang ketiga adalah hukum dan 4 adalah IT dan programmer. Meski begitu, Menpan RB juga tidak menutup kemungkinan untuk membuka rekrutmen ASN 2023 nanti untuk jurusan lainnya. Nah, jurusan lainnya itu seperti 1. Manajemen, 2. Teknik, 3. Psikologi, 4. Akuntansi, 5. Politik pemerintahan, dan ke-6 adalah ekonomi pembangunan. Pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas dan kita bahas hari ini bersama Pak Nadiem Makarim serta Pak Budi Gunadisadikin. Tentu sektor lain juga bisa disiapkan formasinya, ujar Menpan RB ketika saat melaksanakan rakor bersama kedua menteri tersebut. Sekarang kita bahas masing-masing jurusan. Yang pertama adalah pendidikan. Kemungkinan besar akan ada lebih banyak lowongan CPNS di 2023 nanti di sektor pendidikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa institusi pendidikan terus berkembang setiap tahunnya. Banyak kebutuhan yang semakin besar bagi pendidik publik untuk bekerja di komunitas lokal. Apalagi jika melihat statistik pendidikan, masih banyak sekolah negeri di lokasi terpencil yang belum memiliki guru yang cukup. Selain itu juga karena semakin banyaknya instruktur honorer yang dipekerjakan, dan Kementerian Pendidikan perlu membuka lowongan untuk posisi CPNS 2023 dan juga P3K pada tahun berikutnya. Jurusan yang menjadi prioritas kedua adalah kesehatan. Salah satu jurusan yang saat ini paling diminati dan paling populer adalah sektor kesehatan. Hal ini sejalan dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang membutuhkan layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan. Kelangkaan tenaga medis di banyak puskesmas di daerah di pedesaan di tanah air ini merupakan gambaran bahwa tenaga kesehatan masih sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, Kemenpan RB niscaya akan menciptakan prospek yang fantastis dan membuka formasi CPNS yang berhubungan dengan tenaga kesehatan. Jurusan yang ketiga yang kemungkinan akan dibuka dalam seleksi CPNS tahun 2023 adalah hukum. Jurusan hukum akan terus menjadikan jurusan CPNS berprestasi pada tahun-tahun berikutnya. Posisi CPNS akan disediakan khusus untuk pegawai penegak hukum. Jurusan ini banyak dibutuhkan di kantor-kantor pengadilan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Jurusan yang keempat yang kemungkinan akan menjadi prioritas untuk dibuka formasi lowongan CPNS-nya adalah IT dan programmer. Kita tahu bahwa di semua level keputusan, jargon yang satu ini bisa dibilang paling dibutuhkan.
Apalagi saat ini era digitalisasi terus berkembang dengan pesat, sehingga negeri ini membutuhkan orang-orang yang jago dalam hal IT dan digitalisasi. Kominfo dan lembaga trik sandi pemerintah adalah pihak yang paling membutuhkan jasa para jagoan ini. Dikutip dari Detik 60 bahwa ada kemungkinan jurusan lain yang juga dibutuhkan dalam CPNS 2023 untuk memiliki peluang besar untuk lolos seleksi CPNS 2023 di Kementerian Sosial. Jurusan itu adalah S1 jurusan Sosiologi, S1 Kebijakan Publik, S1 Kesejahteraan Sosial, S1 jurusan Ekonomi, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Administrasi Publik, S1 Akuntansi, dan D3 Administrasi Perkantoran, serta jurusan Komputer. Namun kita harus tetap mengingat bahwa pengadaan ASN 2023 ini arah kebijakannya yaitu memberi kesempatan untuk rekrutmen talenta digital berupa data scientist secara terukur. Demikian kata Menpan RB pada berita di IY. Nah teman-teman, kita bisa menyimpulkan bahwa prioritas CPNS tahun 2023 ini adalah pendidikan dan kesehatan. Serta yang ketiga, kemungkinan besar adalah sesuai dengan arah kebijakan Menpan RB, yaitu menerima talenta digital yang saintis dan terukur. Itu berarti mereka orang-orang yang pinter IT dan programmer. Itu kesimpulan kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman sudah bersama aku dan guru, dan jangan lupa like, share, dan subscribe apabila itu bermanfaat. Terima kasih. Salam Guru Indonesia.